Shalom adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Kita akan belajar pada pagi hari ini renungan firman Tuhan. Kita akan baca dari Kolose pasal yang pertama ayat yang kelima. Yaitu firman Allah berkata bahwa oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu PHP atau pemberian harapan pasti. Ada banyak orang berkata bahwa PHP itu adalah pemberian harapan palsu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar bahwa pemberian harapan pasti. Kenapa dia katakan bahwa dia memberikan harapan pasti? Tapi kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan akan menyediakan bagi kita bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, kita akan diselamatkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita mau melihat contohnya orang yang sedang mencari kerja atau yang namanya karyawan baru, mungkin dia mendaftar, mungkin dia ketika dia mendaftar dikatakan bahwa tunggu dulu selama 1 minggu, diproses dulu, nanti kita akan panggil bersama-sama. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin yang karyawan ini sudah bisa dia yang namanya berharap bahwa dia bisa diterima dengan baik. Tetapi suatu saat diberikan yang namanya informasi bahwa dia tidak diterima. Begitu di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan, walaupun kita ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah melihat rupa, melihat muka orang-orang. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Makanya firman Allah berkata, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, di situ ada pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, harapan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama yaitu menyediakan surga bagi kita. Orang yang percaya, yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan yang namanya surga. Karena firman Allah berkata, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya ada di dalam Yesus ada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan untuk mendapatkan yang namanya surga, kita harus mengerjakan dengan baik. Mengerjakan lewat perbuatan kita, tingkah laku kita setiap hari. Kita harus sama seperti ketika emas. Kalau emas setiap hari diasah, setiap hari dibersihkan, setiap hari dibentuk, pasti emas itu semakin hari semakin bagus. Sama di dalam kehidupan kita, di saat kita ada dosa pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Dan ketika kita minta ampun sama Tuhan, dan jangan lakukan hal demikian lagi, kita harus berubah. Karena firman Allah berkata bahwa Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti kita harus berubah setiap hari, bahwa Yesus pasti menyertai setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, harapan apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu menyembuhkan segala penyakit kita.
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata bahwa dia katakan bahwa 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 firman Allah berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berarti Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita bahwa Dia mengalahkan sakit penyakit. Lewat apa Dia mengalahkan sakit penyakit? Ya, lewat penyaliban Tuhan Yesus, lewat darah Yesus. Ketika Tuhan Yesus tercurah darahnya di atas kayu salib, kita disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Makanya ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang percaya setiap pergumulan, setiap sakit penyakit, Tuhan sudah menanggung